Halo, Assalamualaikum anak-anakku kelas 3B. Kemarin kita telah selesai mengerjakan tema 5. Sekarang kita masuk ke tema 6 dengan judul energi dan perubahannya. Pada kali ini Bu Atika akan menyampaikan tema 6 subtema 1. Kira-kira apa ya judulnya? Subtema 1 apa ya yang harus kita pelajari? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Perhatikan penjelasan dari Bu Atika ya. Bu Atika pada subtema 1 akan menjelaskan tentang sumber energi. Kira-kira sumber energi di dunia ini ada apa saja ya? Dan fungsinya untuk apa ya? Nah, mari kita pelajari bersama-sama ya. Ya, pesan Bu Atika ya. Dimanapun berada, kita harus selalu menjaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pesan Bu Atika, kalian tidak usah bermain kemana-mana ya. Cukup di rumah bisa melaksanakan murojaah, belajar, dan berkumpul dengan keluarga. Kalian juga bisa bermain dengan adik ataupun kakak di rumah. Yang penting kita selalu menjaga kesehatan dimanapun berada. Ya, itu pesan Bu Atika. Selanjutnya, kita langsung masuk pada materi pembelajaran. Bu Atika akan menjelaskan materi pembelajaran 1 dan 2. Simak dengan baik-baik, dengarkan, dan kemudian kalian akan mendapatkan tugas pada buku paket ya. Jadwal bisa dibaca ya. Ya, mari kita mulai belajarnya ya. Halo anak-anakku, mari kita mulai belajar ya. Tema 6, subtema 1. Kita lihat pembahasan apa saja ya pada pembelajaran 1 dan 2. Kita simak bersama-sama dan kita akan belajar bersama-sama. Cermati dan dengarkan. Kemudian, jika kalian sudah paham, kalian bisa mengerjakan tugas dari Bu Guru ya. Nah, anak-anak, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya, agar kita lebih semangat lagi untuk belajar pada pagi hari ini. Kita nyanyi bersama-sama dulu yuk tentang matahari, ciptaan dari Nur Hasanah. Mari kita bernyanyi dengan gembira agar lebih semangat lagi. Ayo kita dengarkan. Burung-burung pun berkicau riang, harum semerbak
Nah, dari lagu Matahari, kita sudah bisa menyimpulkan sumber energi terbesar di bumi ini apa? Matahari. Nah, sumbernya apa? Ada sumber panas, seperti yang ada di lagu itu. Nah, kita lihat lagi ya materinya. Nah, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Air dan udara juga merupakan sumber energi. Jadi ada 3 ya. Nah, matahari, air, dan udara itu merupakan sumber energi. Sedangkan tumbuhan dan hewan itu merupakan sumber makanan yang menghasilkan energi bagi tubuh. Sehingga tumbuhan dan hewan juga bisa disebut sumber energi. Nah, selain matahari, air, dan udara, ternyata tumbuhan dan hewan itu juga merupakan sumber energi. Nah, contohnya kita makan dengan nasi ya. Nah, kemudian lauknya sayur dan ayam goreng ya. Nah, setelah kita sarapan, pasti kita itu akan semangat belajar, bekerja. Nah, karena apa? Di dalam tubuh kita ini sudah ada sumber energi. Nah, sumbernya dari mana tadi ya? Dari kita makan. Nah, maka dari itu kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Sudah diberikan sumber energi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaranya tumbuhan dan hewan. Nah, kita jangan lupa sebelum melakukan aktivitas sebaiknya sarapan terlebih dahulu. Sinar matahari dapat dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu apa toh, Bu? Nah, proses fotosintesis itu proses pembuatan makanan untuk tumbuhan. Prosesnya gimana ya, Bu? Nanti dijelaskan Bu Guru di video yang di bawah. Nah, sinar matahari dimanfaatkan untuk tumbuhan. Untuk apa? Untuk fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Tumbuhan membuat makanan. Nah, tumbuhan itu ternyata juga membutuhkan makan. Nah, makan itu juga membutuhkan energi. Energinya dari mana? Sinar matahari. Nah, sekarang air. Air juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalian bisa nanti pembangkit listrik tenaga air itu yang seperti apa ya? Nanti kalian bisa mencari di YouTube atau kalian bisa bertanya, terus kalian bisa melihat di foto. Nah, coba nanti kalian lihat ya. Nah, bagaimana ya prosesnya kok bisa seperti itu ya? Nah, maka dari itu kita sebagai manusia harus bersyukur karena sudah diberi sumber energi. Nah, coba ya kita lihat ini proses fotosintesis dan yang sebelahnya ini apa? Nah, pembangkit listrik tenaga air. Oh, ternyata seperti itu. Pembangkit listrik yang sumbernya dari air. Nah, kalian cita-citanya jadi apa? Nah, bisa juga nanti kalian cita-citanya pengen jadi pegawai PLTA. Nah, kalian harus bisa belajar mulai dari sekarang ya. Jangan males-malesan di rumah ya. Sekarang Bu Atika akan menjelaskan tentang proses fotosintesis ya. Lihat videonya dan simak dengan baik-baik. Kemudian catatlah pada bukumu jika ada hal-hal yang penting. Oke? Ya, kita simak bersama ya.
Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Kira-kira seperti apa ya proses fotosintesis itu? Kalian penasaran? Yuk simak video berikut ini. Secara sederhana, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan atau energi yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan memanfaatkan bantuan cahaya matahari. Pada proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, air, klorofil atau zat hijau daun, dan karbon dioksida. Lalu, bagaimana proses fotosintesis itu berlangsung? Mula-mula, akar menyerap air yang diperlukan tanaman untuk proses fotosintesis. Air yang diserap oleh akar kemudian dialirkan menuju ke batang, lalu menuju ke daun. Pada daun terdapat zat hijau daun atau klorofil yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Sementara itu, udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun yang kemudian menyebar di antara sel-sel daun. Selanjutnya, pada daun akan terjadi beberapa proses kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan ke udara. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. Nah, itu tadi ya proses fotosintesis tumbuhan hijau. Nah, nanti setelah proses fotosintesis akan menghasilkan gula, glukosa, atau glukosa itu ya, ataupun oksigen. Nah, glukosa itu akan menjadi makanan tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan oleh tumbuhan. Nah, oksigen itu untuk apa ya, Bu? Nah, udara yang kita hirup setiap hari itu namanya oksigen. Nah, maka dari itu kalian harus menyayangi tumbuhan. Ya, jika ada tumbuhan, kalian bisa menyirami setiap hari. Nah, itu. Kemudian, anak-anakku, manfaat air di rumah sangat banyak. Bisa untuk mandi, gosok gigi, memasak, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, kegiatan di rumah ada yang dikerjakan lama, ada juga yang dikerjakan cepat. Iya kan? Kalian pernah nggak melakukan kegiatan di rumah kok lama sekali ya? Loh, kalau saya melaksanakan ini kok cepat sekali ya? Nah, pasti kalian merasakan ya. Nah, memasak adalah contoh kegiatan yang dikerjakan dengan waktu lama. Sedangkan gosok gigi adalah kegiatan yang dilakukan cepat. Nah, yuk kita belajar menjawab pertanyaan di bawah ini. Susunlah huruf di bawah ini menjadi kata. Kemudian kelompokkan mana yang termasuk pekerjaan yang dikerjakan cepat dan lama. Jadi, nanti tugas kamu menyusun. Nah, rangkaian huruf ini menjadi kata. Nah, kemudian kasih keterangan. Itu adalah kegiatan yang dilaksanakan cepat atau lama. Bisa ya? Bisa. Nanti Bu Guru kasih tugas di buku paket ya. Nah, kemudian amati gambar di samping. Lalu jawab pertanyaan berikut. Pada buku paketmu ada. Coba diamati gambarnya.
Kemudian kamu mengerjakan pertanyaan yang guru berikan. Mengapa tumbuhan dapat hidup? Jelaskan apa yang seharusnya kita lakukan untuk menjaga tumbuhan tersebut. Nah, kerjakan soal berikut ini. Nah, nanti Bu Guru kasih tugas ya. Nomor 1, apa hubungan sinar matahari dengan tumbuhan? Nah, tadi apa? Bu Guru sudah menjelaskan ya. Yang nomor 2, jelaskan peran air untuk kehidupan manusia. Gunanya air untuk apa ya setiap hari? Nomor 3, bagaimana sikap kita dalam penggunaan air? Nah, kita gimana kalau menggunakan air? Nah, demikian belajar kita hari ini. Pembelajaran 1 dan 2 sudah Bu Guru sampaikan. Semoga ilmu yang kalian dapat adalah ilmu yang bermanfaat. Terus belajar dan pantang menyerah ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Cukup sekian dari Bu Atika. Ya, demikian tadi yang sudah Bu Atika jelaskan ya. Materi pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak walaupun kita belajar dari rumah tetap semangat ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Atika? Kita semangat belajar, semangat untuk menjaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.